Desember 48, sebuah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pecah di bumi Nusantara. Belanda kembali melancarkan aksi militer, mengubah diplomasi menjadi agresi. Mereka berambisi menguasai kembali bumi Pertiwi, mengambil hasil bumi dan menjadikannya upeti bagi kerajaan Belanda. Desember 1946, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor berada di Pangkalan Udara Andir, Bandung. Besok subuh, dia akan memimpin langsung Operasi Krai. Misi dari operasi militer ini adalah untuk menangkap pimpinan Republik Indonesia, menguasai sentra politik dan militer, melakukan aksi pengepungan, sekaligus menghancurkan kekuatan tentara Republik. Operasi Krai yang dirancang Spoor menggunakan unsur pendadakan dan kecepatan. Pukul 5:15 pagi, landasan udara Maguwo dihujani bom dengan pesawat pengebom B-25 Mitchell. Jam 6:45, dua kompi pasukan KST Baret Merah, Korps Spesial Truppen, pasukan khusus kerajaan Belanda yang bermarkas di Batu Jajar, diterjunkan dari pesawat Dakota C-47. Spoor mengikuti aksi militer pengecut ini dari pesawat B-25 Mitchell. Maguwo berhasil dikuasai tanpa perlawanan berarti dari tentara Indonesia yang berada di Pangkalan Udara Maguwo. Pada pukul 08.00, tepat setelah Bandar Udara Maguwo direbut, Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Batavia, Joseph Louis Bell, berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Daar hebben we onze delegatie voor. Ja. Maar ontkennen is het sterkste. Ja. Ik ken trouwens de Verenigde Staten, Batavia staat, maar je zit in Amerika geloof ik. Bell juga menyamarkan agresi militer ini sebagai aksi polisionil alias operasi keamanan untuk menangkap gerombolan pemberontak yang sering menyusup dan mengganggu wilayah pendudukan Belanda. Kalau Belanda itu istilah mereka tidak pernah menggunakan kata agresi, tapi aksi polisionil. Karena mereka merasa kami masih memerintah, tidak ada Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang ekstremis-ekstremis, orang ya bandit-bandit yang mengacau keamanan. Maka saya melakukan usaha pengamanan. Tapi bagi RI yang sudah merdeka 45 itu mengatakan kami eksis sejak 17 Agustus 45. Sehingga kalau satu negara itu diserbu, maka itu namanya agresi. Nah, dengan agresi itu sebetulnya Belanda melanggar HAM.
1 km di utara Yogyakarta. Tentara Republik yang tinggal di dalam kota Yogyakarta jumlahnya tinggal sedikit. Mereka tak dapat berbuat banyak, kecuali mengadakan pertempuran-pertempuran kecil, sekedar menghambat gerak maju tentara musuh. Ada satu pemikiran bahwa jika Jogja itu dikuasai, maka pasti dengan mudah Indonesia itu dikuasai. Karena pemerintah RI itu wilayahnya pada waktu itu hanya sekitar Jogja sampai Jawa Timur. Itu alasannya, sehingga dengan Jogja dikuasai sudah selesai. Dalam hitungan jam, ibu kota Republik dikuasai Belanda. Pimpinan Republik pun ditangkap. Setelah menduduki Yogyakarta, Belanda mengumumkan kepada dunia jika Indonesia sudah hancur. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah anggota kabinet ditahan dan diasingkan. Namun Jenderal Sudirman tidak mau menyerah dan memilih menyusun kekuatan. Ia memerintahkan seluruh tentara lewat RRI untuk melaksanakan perang gerilya. Perintah itu ada di dalam surat perintah kilat yang dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1.